Perkenalkan, nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 220211060359, dan saat ini saya akan mendemonstrasikan tugas dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sinkronisasi antara menggunakan switch pada PC atau menggunakan router untuk menghubungkan pada PCA dan PCB. Dan pada bagian topologi ini, untuk switch 1 dan switch 2 ini dihubungkan menggunakan port dengan tipe portnya itu adalah 0 per 1. Dan untuk dihubungkan pada PCI itu menggunakan phase Ethernet 0 per 6 untuk switch 1. Nah, untuk PCB menggunakan router dari S2, dan di sini menggunakan phase Ethernet yaitu 0 per 18. Oke, kita mulai saja di sini. Nah, pada bagian ini itu terdapat tiga part. Part pertama itu untuk membuat setup pada jaringan topologi yang di atas ini. Dan part yang kedua itu membuat konfigurasi pada PC, seperti membuat hostname, memasukkan password, dan eh, settingan lainnya yang dikonfigurasi pada PC A dan PC B. Dan part 3 ini mengkonfigurasi dan memverifikasi switch settings yang ada pada router ini. Dan kita masuk saja pada bagian part 1, di mana kita akan membuat setup sesuai yang ada pada topologi yang di atas. Oke, kita masuk pada bagian A. Di sini kita lihat di sini ada router, di mana switch 1 dan switch 2. Kita drag saja di sini dan kita pindahkan di bagian rack. Begitu juga dengan switch 2. Kita drag di sini, kita pindahkan pada bagian rack sini. Nah, ketika dipindahkan, kita lanjut untuk memindahkan PC A, kita letakkan pada table, dan PCB juga kita letakkan. Nah, dan lanjut di bagian B ini menyalakan PC. Kita klik saja di bagian tombol merah ini di PC ini, atau kita bisa klik kanan, inspect front. Bisa lihat di bagian sini, kita bisa klik saja di tombol merah ini, atau kita bisa langsung klik klik kanan, atau kita bisa langsung klik di bagian tombol merah ini. Dan selanjutnya kita lihat di bagian kabel backboard di sini. Nah, kita mencari di mana tipe kabelnya itu adalah copper crossover. Nah, ini yang warna orange. Nah, di sini kita klik saja dan kita hubungkan pada router switch 1. Kita inspect front, kita cari di mana portnya itu adalah base Ethernet 0 per 1. Nah, ini dia, kita klik saja di sini dan kita sambungkan pada router switch 2. Kita klik kanan, inspect front, dan sini kita zoom in untuk perbesar. Nah, kita klik di bagian base Ethernet 0 per 1. Dan untuk kabel portnya ini sudah disambungkan. Dan langkah selanjutnya itu kita bukan hal yang sama, tetapi di hal ini kita mencari kabel dengan tipe kabelnya itu straight through, copper straight through. Ya, yang warna hijau ini copper straight through, kita klik. Dan selanjutnya kita klik pada router switch 1 ini, inspect front, kita letakkan pada base Ethernet 0 per 6. Nah, di sini. Selanjutnya kita hubungkan kabel port ini di dalam PC. Klik kanan, inspect front, dan kita sambungkan pada
port konsol yang ada di PC ini. Nah, di sini sudah terlihat sambungan yang ada dan ketika di hover di sini muncul informasi tentang apa yang sedang terjadi di sini, yaitu source device dari router switch 1, source portnya itu dari router yang ada menggunakan base Ethernet 0/6 dan juga ada sambungan dari device juga tentunya. Dan di sini juga ada informasi dari tipe dari kabel yang digunakan. Oke, selanjutnya eh, kita masuk pada bagian E. Nah, ini lakukan hal yang sama, tapi di sini kita menggunakan PCB dan menggunakan router dari switch 2 dengan menyambungkan pada phase Ethernet 0/18. Untuk kabelnya masih sama tipe straight through, copper straight through. Kita klik kanan pada router switch 2, inspect front, kita zoom in, perbesar, dan kita cari phase Ethernet 0/18. Oh, yang ini, 0/18. Kita klik saja, terus kita hubungkan pada PCB. Nah, oke, sini sudah ada gambaran dari sambungan. Ketika di over muncul informasi seperti ini. Dari source device-nya, ada source port-nya dan device dan tipe kabel yang ada juga di sini. Dan selanjutnya kita masuk bagian F. Di sini kita memvisualisasi koneksi yang ada dan kita lihat apakah sudah benar-benar tersambung dan port-port yang ini sudah menyala atau belum. Kita tinggal inspect from saja di sini, zoom in. Nah, di sini itu ada eh, tombol atau yang menyala-nyala ini, warna hijau atau kuning. Ini menandakan port tersebut sudah menyala atau sudah diaktifkan dan disambungkan di antara PC dan router switch 1 dan switch 2. Oke, ini juga sama. Switch 2 juga pada PC juga sudah nyala ini. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian part 2, di mana di sini kita mengkonfigurasi di dalam mengkonfigurasi menggunakan PC. Di sini kita akan pergi di bagian IP address. Di sini kita mengkonfigurasi untuk IP-nya di sini. Nah, untuk mengkonfigurasi ini kita lihat pada addressing table di sini. Pada PCA kita menggunakan IP address seperti yang ada di sebelah kiri. Kita klik. Nah, sini bagian desktop. Yang bagian desktop kita klik bagian IP configuration. Nah, untuk IP address ini kita masukkan saja 192.168.1.1 10. Oke, sesuai dengan yang angka-angka yang di bawah ini, 192.168.1.10 pada PCA. Dan untuk subnetnya juga sudah terotomatis terinput di sini dan kita X saja, kita keluar. Oke. Dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PCB. Kita klik, kita pergi ke desktop, klik IP configuration, kita masukkan IP yang ada 192.168.1.11. Oke. Subnetnya sudah otomatis seperti tadi dan jika sudah tinggal di close, cek lagi jika sudah oke.
aman, close lagi. Dan di sini kita masuk pada bagian klik pada PC, ke bagian desktop, kita klik pada command prompt, dan kita masukkan eh, IP config. IP config. Oke, IP config-nya ini memberikan informasi konfigurasi yang sudah kita buat pada bagian IP tadi, yaitu dengan informasi sesuai yang ada pada addressing table, di mana IP address-nya itu 192.168.1.10 dan subnetnya itu sudah otomatis terinput. Dan selanjutnya kita ketik ping 192.168.1.11. Oke, kita enter. Oke, di sini hasilnya sudah sesuai dengan yang ada pada contoh pada langkah-langkah tersebut. Di sini ping statistiknya itu memberikan mengembalikan nilai semua yang ada di sini. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian part 3. Kita close dulu ini. Oke, di bagian part 3 ini kita akan membuat konfigurasi dan memverifikasi uh, settingan dari switch yang ada menggunakan PC. Oke, yang pertama kita pergi ke bagian kabel backboard ini. Kita klik yang tipe konsol dan kita connect pada konsol di antara router switch 1 dan PCA. Kita klik. Nah, di sini kita klik pada inspect read. Nah, ini itu adalah bagian dari belakang dari switch. Kita klik pada port konsol di sini. Selanjutnya kita klik pada bagian PC, klik kanan, inspect front. Nah, di sini kita masukkan pada port yang ini. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya di sini kita klik pada PC, klik bagian desktop, dan selanjutnya kita pilih bagian terminal. Di sini oke, default saja, tekan oke. Dan selanjutnya di sini enter. Nah, di sini muncul switch, yang artinya sini sudah terkonek antara port yang tadi. Dan selanjutnya di sini dijelaskan bahwa kita akan mengakses sebuah privilege mode. Privilege mode, oh ya, di sini menggunakan perintah enable. Kita enter saja di sini. Oke, untuk switchnya sudah terganti. Ini sudah menandakan kita masuk pada bagian privilege mode. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bagian switch config dengan menggunakan configure terminal. Oke, nah di sini sudah ada masuk pada bagian config. Nah di sini kita eh, sudah bisa melakukan configuration dari terminal dan selanjutnya kita akan melakukan eh, sebuah perubahan di sini. Sebuah perubahan klik desktop, terminal enter. Nah, oke, jadi di sini kita akan melakukan perubahan di mana kita akan membuat sebuah hostname dan password yaitu Cisco. Oke, kita klik saja di sini. Host name S1. Nah, sini switchnya sudah terganti menjadi S1 dan selanjutnya kita akan membuat agar bisa memberikan password dengan perintah enable secret class. Nah,
Tujuan ini adalah agar bisa mengakses privilege mode dan ini bisa lebih menjaga keamanan untuk membuat password dalam kelas ini. Dan selanjutnya kita akan membuat password di sini seperti biasa, isi saja password dan ketik Cisco. Oke, sini. Oh, tapi sebelum itu kita jangan lupa untuk memberikan perintah line console 0. Nah, ini kita sudah masuk di bagian untuk mengisi sebuah password. Password Cisco. Kita enter saja di sini dan selanjutnya kita login. Oke. Setelah kita login, jangan lupa exit karena sudah selesai mengkonfigurasi pada bagian password ini dan hostname. Nah, ketika sudah exit, kita akan membuat sebuah banner. Kita akan membuat sebuah banner menggunakan privilege tersebut. Oke, di sini, tapi sebelum membuat banner ini, di sini ada bagian G, configure and enable default 1 untuk membuat sesuai yang ada pada addressing table. Nah, ini interface menjadi VN 1. Oke, kita coba balik lagi di sini. Dan bagian ini itu kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Kita klik saja interface dan 1. Dan selanjutnya, nah ini sudah masuk pada konfigurasi untuk interface. Dan selanjutnya itu kita tinggal memasukkan IP address-nya yang sesuai pada table itu. Geser ini. Nah, seperti ini. Kita masuk IP address 192.168.1.1. Selanjutnya memasukkan subnetnya 255.255.255.0. Selanjutnya kita enter. Nah, jika IP address-nya sudah dimasukkan, kita ketik perintah no shutdown. Nah, fungsi no shutdown ini untuk mengaktifkan interface yang sudah dikonfigurasi di atas agar switch itu bisa mengirim dan menerima data melalui interface yang sesuai. Kita enter saja di sini. Oke, di sini sudah ada feedback yang diterima adalah interface yang sudah kita konfigurasi tersebut mengalami perubahan dan kita tekan saja enter di sini. Dan jangan lupa keluar dari configuration itu dengan ketik exit. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada bagian membuat banner alias membuat MOTD atau Message of the Day. Di sini kita tinggal ketik saja banner MOTD. Sini ada komentarnya memakai simbol dolar dengan komen unauthorize access is prohibited. Oke, kita tinggal enter. Dan selanjutnya kita end perintah yang tadi. Karena sudah selesai membuat message yang ada, sebuah banner yang ada. Kita end. Ini configure from console by console ini sudah selesai. Kita enter saja. Nah, kita balik pada switch. Dan di sini kita akan menyimpan. Ya, harus selanjutnya itu disuruh untuk simpan configuration pada environment. Sini kita ketik perintah untuk menyimpannya itu adalah write memory. Oke, dan kita ketik juga copy
running config, setelah itu startup config, enter. Enter saja. Oke, boleh configuration sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan masuk, kita akan cek setiap konfigurasi yang sudah kita buat dengan show running configuration, atau bisa dipersingkat show running config saja. Oke, kita lihat. Oke, enter saja di sini. Nah, ini muncul informasi bahwa interface pada Avilion 1 ini dengan menggunakan IP address yang sudah kita masukkan tadi ini sudah berhasil terinput. Selanjutnya ada banner MOTD atau message of the day. Dan selanjutnya itu password sudah dimasukkan juga di sini. Dan oke, selesai. Dan langkah selanjutnya kita akan menampilkan iOS version dengan menggunakan perintah show version. Oke, show version yang muncul seperti ini. Oke. Nah, dan selanjutnya eh nah, di bagian L ini menunjukkan status jika sudah terkoneksi pada switch. Nah, kita tinggal ketik saja di sini show IP interface brief, enter. Oke, di sini pada face Ethernet 01 statusnya up, protokolnya juga up, yang menandakan itu sudah aktif dan sudah running. Dan juga ada pada face Ethernet 0/6 juga ini sudah up untuk statusnya, dan protokolnya juga sudah up. Oke, kita lihat juga di sini ada VLAN 1 di mana IP address-nya ini sudah terinput di sini juga. Status dan protokolnya juga up, yang menandakannya sudah menyala dan running. Oke, dan selanjutnya close configuration window. Kita close ini. Dan kita ulangi langkah-langkah yang ada tadi menggunakan PCB pada switch S2 tadi. Oke, kita close saja ini. Kita buat langkah kembali pada PCB. Kita klik desktop terminal. Oke. Oke. Tidak muncul mungkin. Oh, ternyata belum di membuat colokan pada kabel ini. Jadi kita klik dulu pada tipe kabel konsol dan kita klik pada metode switch 2. Inspect rear, kita masukkan pada port konsol yang di sini. Terus kita klik pada PCB, inspect front, dan kita masukkan pada portnya di sini. Oke, jika sudah, kita klik saja pada PCB. Kita pergi ke terminal. Oke, nah, di sini sudah muncul. Ketik enter, dia akan muncul switch, dan ketik enable. Di sini kita akan aktifkan privilege mode dengan menggunakan perintah configuration. eh, tidak salah tadi, configuration terminal, enter. Tadi ada yang salah. Oke, switch. Oh, tidak pakai Xen ya, hanya configure terminal. Nah, ini dia. Nah, ketika muncul begini, kita lanjut saja membuat hostname jadi S2. Selanjutnya, kita mengatur password. Di sini menggunakan perintah enable secret class. Kita enter dan kita masukkan line console 0
dan di sini sudah masuk pada bagian config line untuk menginput password, yaitu dengan password Cisco. Oke, jika sudah, kita enter dan ketik login. Jangan lupa untuk exit ketika sudah selesai mengkonfigurasi. Dan selanjutnya kita akan mengaktifkan interface seperti tadi, yaitu menggunakan perintah interface jalan 1. Kita enter saja di sini. Nah, sini sudah masuk pada config if atau config interface. Dan selanjutnya kita masukkan IP address-nya sesuai yang ada pada tabel 192.168.1.2 sesuai yang ada pada IP address. Selanjutnya memasukkan subnetnya 255.255.55.0. Selanjutnya kita enter. Nah, jika sudah memasukkan IP address dan subnetnya di sini, selanjutnya kita menggunakan perintah no shutdown untuk menjalankan agar pada switch ini bisa menerima dan bisa mengirim data melalui interface yang sesuai. Kita enter saja di sini. Oke, enter. Dan jangan lupa jika sudah selesai mengkonfigurasi, kita ketik exit. Oke, di sini kita masuk juga pada bagian untuk mengatur banner atau message of the day, peringatan yang ada jika ada admin atau user yang masuk pada PCA atau mungkin PCB, dia akan muncul sebuah message. Nah, di sini kita ketik saja banner MOTD, atau message of the day, akan komentar seperti tadi, atau price, access, is. Oke, jika sudah selesai di sini kita enter saja di sini dan jangan lupa untuk end ketika selesai membuat banner ini. Enter saja di sini. Nah, jika sudah selesai, di sini kita menyimpannya di dalam NVRAM menggunakan perintah write memory. Selanjutnya kita copy running config yang ada agar ketika di restart atau mungkin dimulai kembali, konfigurasi yang sudah dibuat tidak akan terhapus atau mungkin bisa kembali dari awal. Ini copy running config startup config. Oke, enter saja di sini. Dan selanjutnya kita akan menampilkan setiap informasi yang sudah kita buat pada konfigurasi yang ada menggunakan perintah show running config. Enter. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, ini interface VLAN satunya itu IP address-nya sesuai dengan yang di addressing table. Dan selanjutnya menggunakan banner message of the day sudah terinput juga di sini. Passwordnya juga sudah ada. Dan selanjutnya itu kita akan mengecek versionnya. So version. Sini version dari PC B seperti ini. Dan selanjutnya kita akan cek bagian interface-nya juga di sini. So IP interface. Oke, untuk mengecek configuration yang pada port console itu apakah statusnya berubah, protokolnya itu berjalan atau tidak. Nah, di sini PCB itu PC Ethernet 0/1-nya itu up, status dan protokolnya, dan pada PC Ethernet 0/18 ini juga up. Dan kita lihat pada interface-nya, itu plan 1, IP address-nya juga sudah terinput di sini dan
Telah terbukti statusnya protokolnya ini itu berjalan atau running dengan simbol yang ada di sini up. Jika sudah selesai di sini, kita bisa close ini. Kita lihat, oh ada di sini dikatakan lihat interface yang ada. Oke, kita coba perbesar. Oke, kita cek pada PCA. Nah, PCA ini bagian terminal. Kita cek lagi. Dan kita juga lihat pada bagian PCB. Oke, untuk perbedaan di sini, pada PCA ini, interface yang ada pada flash Ethernet 0/1 ini menunjukkan status up dan protokolnya juga up. Dan selanjutnya pada flash Ethernet 6, 0/6, itu juga dia statusnya up dan interface satu ini juga kondisinya juga up di sini. Dan pada PCB ini sama seperti PCA tapi di sini ada perbedaan. Di sini dia menggunakan flash Ethernet 0/18 bukan 0/6. Dan IP address yang digunakan juga beda. Di sini 192, belakangnya itu 1 per konsolnya. Di PCB ini menggunakan IP address dengan angka terakhir itu 2. Sudah, kita lanjut saja dari PCA. Kita akan tes ping switch 1 dan switch 2. Harusnya berhasil. Kita klik saja pada PCA. Terus di sini kita masuk pada bagian command prompt. Kenapa di bagian command prompt? Karena command prompt ini bagian dari default dari PC ini. Nah, kita tinggal ketik saja ping. Selanjutnya IP address-nya 192 atau bisa lihat saja di tabel 192 itu 68.1. Kita bisa lihat enter, request timeout. Oke, dapat loss bilangan 1. Mungkin coba kita ulangi lagi. Fix juga timeout di sini. Hasil yang sama, bilangan 1. Jerimanya 3, 5% loss. Oke, mungkin ada kesalahan di IP address-nya. Coba tambah. Oh ya, harusnya ini. Nah, sorry tadi ada kesalahan. Jadi untuk cek pada bagian switch itu ternyata sudah berhasil, tidak ada yang hilang di sini atau melakukan kesalahan. Kita cek pada switch 1. Oke, di sini juga tidak ada kesalahan yang terjadi dan di sini terbilang aman. Dan coba kita keluar karena ini sudah sukses. Kita lihat pada bagian terminal. Oke, pada bagian terminal, password, Cisco. Nah, pada bagian terminal ini kita akan coba cek pin 1/2 itu 68.1.1. Oke, di sini sukses rate is 100%. Dan untuk switch 2, kita coba cek lagi di sini. Apakah hasil yang sama? Oke, sini 60%. Jika hasil yang dikeluarkan seperti ini, kita bisa ulangi lagi.
dan hasilnya itu sukses rate is 100%. Sudah menandakan ini berhasil. Dan kita gunakan lagi, kita coba lagi pada PCB, pada bagian terminal. Kita cek seperti hal yang tadi, pin 192.168.1.1. Kita lihat ini sukses 100%. Kita lihat pada switch 2 dan 100%. Jadi ini sudah berhasil, sudah oke dan tidak ada kesalahan. Oh ya, tadi kita juga cek pada command prompt juga bisa P192.168.1.10. Oke, ini juga aman, berhasil juga di sini. Kita lihat pada PCB. Oke, ini juga aman. Dan ya, demonstrasi pada saat ini sudah selesai. Ini kita lanjut pada bagian terakhir, ada sebuah pertanyaan di sini. Di sini menanyakan why are some fast Ethernet port. Oke, nah di sini dia menanyakan bahwa mengapa beberapa port pada fast Ethernet ini aktif, tapi sementara yang di lain itu tidak aktif. Nah, mungkin alasannya itu ada beragam, mungkin bisa jadi di bagian port-port yang ini itu memang yang lain itu tidak digunakan atau memang tidak ada penghubungnya antara router switch S1 dan PCA. Begitu juga dengan router switch eh, 2 ini tidak ada penghubungnya juga di sini, jadi makanya untuk port yang lain tidak aktif. Nah, dan pertanyaan yang kedua, di sini dikatakan intinya apa yang bisa mencegah antara ping pada PC ini. Nah, untuk mencegah ini ada beberapa hal. Untuk dikirim pada PC ini ada beberapa hal. Jadi pertama bisa dari masalah pada konfigurasi IP yang di input, dan mungkin kabel portnya ini juga termasuk penting karena ini semua tidak akan bekerja jika tidak ada port konsol dan peran dari setiap jenis kabel yang ada, dan tipe yang ada juga itu berpengaruh terhadap bagaimana ping dari dia bisa mengirim di antara PC ini itu bisa berhasil seperti itu. Dan mungkin bisa terjadi juga masalah eh, pada LAN yang juga interface-nya juga di sini. Jadi intinya semuanya itu punya peran pentingnya, dan jika salah satu mungkin akan berdampak besar di sini. Mungkin itu saja yang hari ini didemonstrasikan. Kita bisa cek results-nya di sini. Oke, nah di sini itu sudah skor 36/36, yang artinya ini 100% berhasil semua. Activity yang dikerjakan ini sudah selesai. Ya, sudah tercentang semua di sini. Oke, kita close. Close saja di sini ya. Completion 100%. Oke, demikian dari demonstrasi hari ini. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin beberapa hal yang bisa kurang diterima. Dan terima kasih. Saya akan tutup presentasi hari ini.